Salam, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Puji nama Tuhan, pagi ini memasuki minggu yang ketiga di bulan Mei. Menjadi kesempatan bagi kita untuk bersama-sama datang memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Hampiri hadiratnya dengan seluruh kekudusan dan rindukan Dia bekerja dan berkarya dalam setiap kehidupan kita. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri bersama-sama. Dan mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan di dalam kekekalan kasih-Nya Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini akan kebaikan-Mu kepada kami yang tidak pernah habis-habisnya. Kami bersyukur Tuhan untuk segala penyertaan dan berkat yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami juga. Sampai hari ini kami ada di rumah-Mu ini. Kami boleh memuji, membesarkan nama Engkau. Kiranya Tuhan Engkau boleh mengurapi kami satu demi satu. Terutama Tuhan Engkau urapi setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian hari ini Bapa. Urapi dengan penuh kuasa Bapa. Sehingga pengurapan itu boleh menginterpretasikan kepada kami Tuhan. Bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa dan Allah yang hebat. Secara khusus hamba berdoa buat Pak Simon. Tuhan urapi hamba-Mu ini. Kuasai dia Tuhan, sehingga firman yang keluar dari bibir hamba-Mu ini adalah firman yang kudus, yang boleh dapat mengurapi dan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Memberkati akan pelayanannya, memberkati juga akan keluarganya Bapa, berkati dengan lebih-lebih lagi Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk setiap jemaat yang boleh hadir lebih awal Tuhan. Kami tahu, kami rindu akan urapan-Mu, kami rindu akan kuasa-Mu, kami rindu akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan untuk teman-teman kami juga Tuhan yang belum hadir, percepat langkah mereka sehingga boleh bersama-sama dengan kami menikmati akan berkat awal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk memberikan yang terbaik hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara. Pagi. Haleluya. Siapa yang percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan ajaib, boleh lambaikan tangan? Yes. Haleluya. Mari saudara kita memuji Tuhan pagi ini. Mari semua tepuk tangan ya. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Mari bergoyang saudara. Bebaskan hatimu, kita memuji Tuhan. Katakan, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, amin. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhanku ajaib, heran
perbuatannya tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Mari sama-sama katakan haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Amin. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Katakan haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saudara, setiap masalah boleh ada di hidup kita, tapi percaya Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Ya, masalah itu punya kadar luasannya, saudara. Ya, masalah itu biasa, tapi Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Setiap masalah ada masa kadar luasa. Masalah itu biasa. Tuhan yang luar biasa. Saya perlu gelisah, beta percaya Tuhan setia. Tersenyumlah, tertawalah, bergembira, puji Tuhan. Amin. Mari saudara siap bergoyang. Mari katong bergoyang rame-rame. Semua tangan terangkat. Jangan lupa senyum saudara. Lihat kiri kanannya. Tersenyumlah hai semua, tanggalkan segala beban masalah. Bersukacitalah senantiasa, bernyanyi dan bertepuk tangan. 1, 2, 3 dan 4, katong bagoyang ikut irama. Putar ke kiri, hey, putar ke kanan, oh, hati senang di dalam Tuhan. Setiap masalah ada masa kadar luasa.
masalah itu biasa. Katakan Tuhan yang luar biasa. Saya perlu gelisah, beta percaya Tuhan setia. Tersenyumlah, tertawalah, bergembira, puji Tuhan. Semuanya. 1, 2, 3 dan 4. Katong bagoyang, iko irama, putar ke kiri, hey, putar ke kanan. Oh, hati serang di dalam Tuhan. La 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 la. Oh, ya ya ya. La 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 la. Oh, ya ya ya. Hai semua, marilah menari, putar kiri, putar ke kanan. Hai semua, mari bergembira, bersuka cita dalam Tuhan. Siap. 1, 2, 3 dan 4. Katong bagoyang, iko irama, putar ke kiri, hey, putar ke kanan. Oh, hati senang di dalam Tuhan. Putar, putar ke kiri, hey, putar ke kanan. Oh, hati senang di dalam Tuhan. Putar, putar ke kiri, hey, putar ke kanan. Oh, hati senang di dalam Tuhan. Hati senang di dalam Tuhan. Hati senang di dalam Tuhan. Mari saudara kita akan duduk. Haleluya. Mari saudara kita siapkan hati. Ya Tuhan, Kau tahu setiap masalah kami Tuhan. Kadang kami gak kuat Tuhan, kadang kami gak mampu. Tapi kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Kami gak perlu berbuat curang, kami gak perlu berbohong Tuhan. Kami cukup setia sama Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau mampu Tuhan memulihkan keadaan kami Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Yes, kami perlu Kau Tuhan. Mari saudara sama-sama nyanyikan. Kemanakah
cari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Keajaiban-Mu kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Hanya Kau yang kami andalkan. Hanya Kau Tuhan kami andalkan. Haleluya, haleluya. Hanya Kau yang layak ditinggikan bersama Kau. Hanya kami bersyukur Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Saudara boleh bangkit berdiri. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Ya, mari saya undang
anak sekolah minggu untuk boleh maju ke depan. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anak-anak yang Kau percayakan untuk kami layani Tuhan. Kami berdoa biarlah roh kehausan akan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan turun ke atas mereka Tuhan. Sejak muda Tuhan menaruhkan itu Tuhan. Kerinduan kehausan akan Tuhan. Tuhan mengurapi juga guru-guru sekolah minggu sehingga mereka membangun iman, kepercayaan dan kehausan akan Tuhan. Turunlah berkat Tuhan, turunlah pengurapan Tuhan atas anak-anak ini dan juga orang tua mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari saudara kita siapkan hati firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan sebagai orang Kristen, supaya kami selalu sadar Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu setiap kesulitan-kesulitan kami Tuhan. Engkau tahu setiap yang kami lakukan. Dan Kau pun punya rencana, punya janji-janji yang Kau siapkan untuk setiap kami. Sama-sama katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Amin. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, ku berlari Tuhan, berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat
mendekat padamu. Mari saudara boleh bangkit berdiri. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau dikagumi, Kau dihormati di tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Tidak ada yang lebih kami inginkan selain hadirat-Mu Roh Kudus. Ketika Engkau hadir kami dipuaskan, kami dipulihkan. Kami mendapatkan iman dan kekuatan baru Tuhan. Silakan ambil alih hamba-Mu Tuhan, kuduskan lidah bibir telinga sehingga tidak ada kata-kata yang sia-sia yang keluar dari mulutnya. Urapi telinga hati kami untuk mendengar dan mengerti, dan beri kami kemampuan untuk melakukannya. Karena kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat, yang ajaib, yang memerintah di bumi dan di surga, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, silakan duduk. Senang sekali kembali bisa melayani di tempat ini. Ya, hari ini kita melihat Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ya, tema yang diberikan jangan berdusta. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengangkat mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung kau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada saat itu gereja sedang mengalami kebangunan rohani yang hebat, saudaraku ya. Roh Kudus dicurahkan, mujizat terjadi, saudaraku, hal-hal yang dahsyat terjadi. Ya, seperti sekarang kalau kita lihat juga pertumbuhan gereja yang luar biasa. Bukan hanya di Indonesia, saudaraku. Bahkan di Afrika, negara-negara yang kita nggak pernah bayangin, Sudan, Nigeria. Pertumbuhan kekristenan itu dahsyat banget, saudara.
Ya, biasanya nah itu di tengah pertumbuhan yang spektakuler itu ya, banyak orang-orang yang bertobat ya, banyak juga saudaraku ekses-eksesnya. Karena begitu banyak orang yang bertobat dengan berbagai motivasi. Ya, ketika Roma bertobat juga saudaraku, banyak sekali pejabat-pejabat yang jadi Kristen bukan karena takut akan Tuhan, bukan karena merindukan Tuhan saudaraku, karena rajanya bertobat semua jadi ikut saudaraku. Dan disitulah mulai terjadi degradasi dari kekristenan. Ketika mereka dianiaya, ketika mereka dikejar-kejar, itu kekristenan betul-betul murni, saudaraku. Kekristenan betul-betul luar biasa. Tetapi ketika kekristenan menjadi agama dari negara, ada banyak orang bergabung. Bukan lagi karena cinta Tuhan. Bukan lagi karena rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Bukan lagi karena rindu untuk mengalami ya pengenalan akan Tuhan. Tetapi seringkali motivasinya politis. Motivasinya kadang-kadang ekonomi, motivasinya kadang-kadang saudaraku kepentingan diri, kebanggaan. Nah ini ada Barnabas namanya baru menyerahkan tanahnya saudaraku. Wah semua merasa sangat diberkati. Nah Ananias dan Safira melihat itu, lalu mereka wah ini aku mau ikutan ya. Saudara, nggak salah untuk memberikan sesuatu bagi Tuhan, tetapi ketika motivasinya itu bukan lagi ketulusan, bukan lagi karena cinta akan Tuhan, cinta akan tubuh Kristus, belas kasihan ilahi, motivasinya seringkali pengaruh, motivasinya seringkali untuk menguasai. Oh jangan salah, di gereja pun itu terjadi, tetapi tidak di Salmasi, saudaraku ya. Barager di rumah, saudaraku ya. Di sana, bukan di sini, saudaraku ya. Orang memberi untuk gereja semata-mata untuk kedudukan, untuk pengaruh, saudara. Oh ngeri sekali, saudara. Memang di tengah pertumbuhan gereja yang hebat ini, motivasi yang tadi dasarnya bukan karena cinta akan Tuhan. Sekali lagi ini keadaan ketika revival, ketika Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Bayangin kalau ini terjadi sekarang, waduh ya kayaknya mah di GBI banyak yang mati ngedadak, saudaraku. Di Salmasi mantu bararagur, tulus semua saudaraku. Ketidaktulusan. Aduh ya saya kadang sedih ya, ada gereja ribut gitu ya. Karena ya itu pengusaha ngerasa dia nyumbang paling banyak buat gereja. Saya sebagai, ya saya dengar sampai sedih dengarnya, saya sebagai shareholder dari gereja. Emang PT gitu? Ya ketika dia marah itu saya sebagai shareholder. Ya aduh Anda memberi buat Tuhan. Itu tidak ada istilahnya shareholder, saudaraku. Ya Tuhanlah pemilik, kita diberkati, kita bisa jadi kaya, kita bisa memberi buat orang lain semata-mata karena kebaikan Tuhan. Amin. Kalau Anda bisa kaya, Anda bisa punya banyak harta, bisa berbagi dengan orang lain, itu karena kasih karunia Tuhan. Anytime bisa hilang kok. Dalam sehari bisa hilang kok. Dalam sehari tiba-tiba ngajeprut di dia, selesai saudaraku. Saudara tahu what is the meaning ngajeprut saudaraku? Ya. Kita nih rentan sekali loh. Ya ada jemaat kami lagi sesepedahan di perumahan, ngelindas batu, geplak, selesai saudara. Sehat walafiat saudara. Sesepedahan, cek, masuk ya. Koma gak pernah bangun lagi saudara, selesai. Jadi di sini kita belajar, apalagi hadirat Tuhan betul mendatangkan sukacita. Kita sering kali, Roh Kudus hadir, ada sukacita. Holy laughter, ada karunia-karunia bekerja. Tetapi saudaraku kehadiran Tuhan juga membawa takut akan Tuhan. Hormat akan Tuhan saudaraku. Kegentaran akan Tuhan. Itu ciri Roh Kudus hadir di sebuah gereja. Ketika orang kehilangan rasa hormat akan Tuhan. So you must be careful. Ya orang bisa sembarangan pelayanan tanpa takut akan Tuhan. Ya kadang anak-anak muda pelayanan, malamnya masih ada di PVJ saudaraku. Kumaha eta jam 10 can balik saudaraku. Gimana bisa, saya tidak bilang bahwa Anda gak boleh pergi kemana-mana. Tetapi rasa hormat akan pelayanan, itu harus ada bahkan sejak muda. Menguduskan diri, mau perang aja disuruh menguduskan diri ya.
Kalau kita lihat orang Israel itu, kuduskan dirimu ya. Ketika Yosua bilang, kita akan memasuki. Nah itu loh, mau perang aja harus menguduskan diri loh. Ini mau pelayanan itu peperangan rohani loh. Orang bisa seenaknya gitu, pacaran sampai jam 11 malam, baru pulang jam 7, erek pelayanan. Saya nggak ngerti tuh. Saya melayani sejak muda banget ya. Kenal Paulus dari muda banget. KKR pertama saya di gereja luar, itu di Salmasasi saudaraku. Ya di PBK, saya ingat sekali. Ya si Oke yang mimpin pujian, Ko Paulus itu KKR pertama saudaraku. 46 tahun yang lalu. 46 tahun. Ko Simon kasep kene memang saudaraku. Saya umur 20 saudaraku. Umur 20 saya masih mahasiswa. Rasa hormat akan Tuhan terhadap pelayanan. Menguduskan diri, puasa, cari Tuhan, saudara. Gereja ini waktunya, bukan hanya karena talenta, kita jago, kita hebat, suaranya bagus, saudaraku ya. Oh, fasih lidah tidak, bukan kuat, bukan gagah, karena roh Tuhan, saudara. Dan hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan itu hanya bisa kita alami ketika kita saudaraku menghormati dia. Nah Ananias dan Safira ini di sini dikatakan dia tidak menghormati kekudusan Tuhan. Sama terjadi dengan Usa saudaraku. Ada Peres Usa ketika Daud mau memindahkan tabut perjanjian. Perhatikan baik-baik, ini mirip. Tabut perjanjian itu melambangkan kehadiran Tuhan. Hadirat Tuhan. Nah, Daud memindahkan, niatnya bagus. Yuk kita pindahin tabut perjanjian, tetapi caranya salah. Tabut perjanjian itu harus diangkut oleh orang-orang Lewi di atas pundaknya. Orang-orang yang menguduskan diri, bukan pakai gerobak, bukan pakai pedati. Gerobak pedati mah jangan angkut sayur, saudaraku. Dan disitulah ketika dibawa tergelincir, Usa yang bukan orang Lewi memegang dan langsung mati. Saudara, kita niat boleh baik, tetapi kita harus menghormati firman Allah, menghormati kekudusan Tuhan, saudaraku. Wah, maka mereka sedih banget, kenapa Tuhan begitu ke? Nah, ini ya, kita juga kan, waduh ngeri banget ya. Tiba-tiba tek selesai begitu saudaraku ya. Tapi kadang-kadang, nah enggak selalu kan kita lihat ada kasih karunia, ada pengampunan, ada betul saudaraku. Tetapi saudaraku kalau kehormatan Tuhan, kekudusan Tuhan, kita tidak hargai ketika kita melayani Tuhan. Anda harus hati-hati saudaraku. Ya, gereja itu adalah tubuh Kristus. Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kemarin kita baru ngerayain ya kenaikan Tuhan Yesus. Kita melayani bukan lagi Yesus yang ada 33,5 tahun di bumi. Bukan lagi Yesus yang tidak bisa membaringkan kepalanya, tidak ada tempat. Yesus yang harus dikasih, ya ada tim yang menyediakan makan, harus pinjam keledai. Bukan lagi Yesus yang itu yang kita layani saudaraku. Yesus yang sudah terima kemuliaan, hormat dan kuasa. Di mana seluruh nama di atas segala nama saudaraku, diberikan kuasa di langit dan di bumi. Seluruhnya menghormati. Yesus itu yang kita layani saudaraku. Yesus yang dahsyat itu. Bahkan Yohanes yang begitu dekat dengan Yesus, yang menyenderkan kepalanya ketika Yesus masih di bumi. Ketika bertemu dengan Yesus yang sama dalam kitab Wahyu, dikatakan aku gemetar mau mati ketakutan. Karena kemuliaannya. Saudara, harapkan kemuliaan Tuhan di dalam gereja, di dalam ibadah. Dan itu hanya didapat oleh hamba-hambanya juga yang menghormati kemuliaan Tuhan. Sekali lagi jabatan pelayanan tidak bisa dibeli oleh harta. Ananias, Safira pikir dia bisa beli dengan itu. Kita nggak tahu motivasinya, tetapi di sini kan jelas Petrus berkata, hatimu dikuasai iblis. Ada banyak orang saudaraku terlibat pelayanan bukan karena cinta Tuhan atau karena cinta jiwa-jiwa. Tidak. Kedudukan. Tidak ada takut akan Tuhan. Oh sekarang ada yang istilahnya cok gereja. Sedih banget ya. Cok gereja. Ya. Ada hamba Tuhan muda datang. Saya nggak sebut ya. Jangan namanya tidak boleh saudaraku ya. Pada sahabat saya curhat. Dia melayani di satu gereja. Aduh
saya kayaknya nggak tahan ya. Kenapa? Gereja besar disediain di mall, saudaraku. Disediain keren alat musik. Wah ini semua dirombak habis miliaran. Tapi setelah itu saudaraku, bendaharanya datang. Nanti setorannya ya tiap bulan no pegot ya. 250 juta tiap bulan. Jadi selama ibadah nu dipikiran kolekte cukup tanya. Tidak mikirin lagi hadirat Tuhan. Saudara. Karunya, stres. Saya mah dia bilang mendingan ngegembalain 100 jiwa. Sampai begitunya loh. Dan ini sedang terjadi fenomena ini saudara. Bukan lagi cari jiwa, bukan lagi yang kita, oh Tuhan hadirat Tuhan. Sabarahannya kolekte poyanya. Kan cilaka saudara. Ketika kita tidak lagi lihat orang sebagai jiwa yang kita harus layani. Tidak lihat lagi orang sebagai jiwa-jiwa yang harus kita tolong. Sekali lagi pelayanan itu membangun hidup orang. Saudara. Saya senang kita memenangkan tuh anak-anak supir angkot ya, di pelayanan youth kami saudaraku. Anak-anak satpam saudaraku. Kita masuk daerah Banjaran, Soreang ya. Orang-orang susah. Tetapi bersyukur ketika dibangun hidupnya mereka bisa masuk di universitas yang terbaik di kota Bandung. Dibapai saudaraku. Dibangun hidupnya. Ditanamkan takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan. Sekali pelayanan itu bukan cari posisi dan Ananias dan Safira kalau kita lihat di sini saudaraku. Dia punya niat yang tidak baik. Gitu. Sekali kehadiran Roh Kudus itu membawakan rasa hormat akan Tuhan. Rasa hormat akan pelayanan. Dan kalau kita lakukan itu, wow saudara. Roh Kudus yang akan memimpin gereja ini dan gereja-gereja, panggilannya apa? Karena saudaraku pemimpin utama setelah Yesus naik ke surga dia bilang aku kasih penolong yang lain yang akan memimpin kamu. Seringkali gereja bukan dipimpin oleh Roh Kudus tetapi dipimpin oleh program. Ya, dipimpin oleh target tadi saudaraku. Tapi Roh Kuduslah yang harus jadi pemeran utama dan kasih keistimewaan dalam setiap jemaat. Tiap jemaat itu punya panggilan saudaraku. Kemarin saya dengar kesaksian bagus dari Ko Timotius Chandra. Dia bilang GKKD yang di Semarang ya dia punya pelayanan. Itu ngalami breakthrough. Gembalanya dapat dari Tuhan, nah itu ya ketika dia berdoa, puasa, Roh Kudus bicara kamu layani lansia. Sementara orang asik mikirin anak-anak muda, dia malah didorong suruh melayani lansia. Tetapi dia taat lakukan. Saudaraku ya, lansia dijemput, saudaraku, engkong-engkong, emak-emak, saudaraku. Ya ada yang sudah jalannya juga sudah ini dilayani dengan baik, dengan cinta. Yang luar biasa ada satu engkong-engkong, saudaraku, begitu semangatnya. Itu anak cucu mantu dibawa semua, 26 orang satu keluarga, saudaraku. Keluarga besar, ya. Dari gereja belum sampai 100, sekarang udah 150. Kenapa? Karena Roh Kudus yang kasih ide seperti dia. Lansia. Wow kebayang engkong-engkong lagi nggak semangatnya, komo anak mudanya ya. Wah si engkong mah resep ke gereja, senang ke gereja itu teh. Wah kita nih orang tua didorong untuk menangin jiwa. Gitu saudaraku. Jadi anak mudanya, cucu mantu pada ikut semua. Semua gereja punya panggilan. Gereja kami panggilannya misi dan pemuridan saudaraku ya. Kami misi kemana-mana, PA. Ya PA sekarang udah ada 72 kelompok PA. Dan Kersel, Komsel ada 90-an. Jadi ya 160 kelompok kecil sudah. Dan breakthrough itu terjadi di kelompok-kelompok kecil ini. Sekali lagi kita membangun hidup orang. Tidak cari posisi. Ya kalau Tuhan menetapkan Anda jadi pemimpin, jadilah pemimpin. Tetapi pemimpin itu kalau di dalam gereja Tuhan yang pilih. Kadang-kadang saya juga gak kebayang anak-anak rohani saya yang saya bayangin bakal hebat, ternyata biasa aja. Ada yang lagi PA, aduh sudah pengedulanana males pisan. Ya mau ngisi buku PA can diisi, saya datang teh. Jadi saya temenin ngisi dulu. Aduh kok canyin PR euy. Ya lagi dia masih sekolah SMA.
Ya anak PA saya tuh ada yang dari SMP, saudaraku, dari celana pondok sampai sekarang geus boga incu, saudaraku. Masih PA sama saya. Saudara. Udah doktor teologi ya. Gelar nage ngajajar, saudaraku. Kok Simon mah pendeta Simon yang cool, saudaraku. STHG saudaraku ya. Tapi dia tetap anak PA saya. Dan yang luar biasa nih, anak PA yang paling malas ini, dialah yang jadi doktor teologi ya, saudaraku. Dialah anak PA-nya yang paling banyak, saudaraku. Saya jemput, kadang teh sare kene berang-berang teh mau PA teh. Ya. Aduh ya, itu pelayan, itulah membangun hidup orang. Sekarang dia dosen di Karisma, Saudara. Membangun karakter. Itulah pelayanan. Sekali lagi Saudara, kita kalau kita mendusta. Nah, mendustai Roh Kudus. Wah, itu hebat banget ya Saudara bisa mendustai ya. Kita nggak bisa berpalsu-palsu lah. Banyak orang yang KDRT, jahat sama istri, sebaliknya jahat sama suami, merendahkan suami. Tapi kalau pelayanan, waduh, amun berbahasa roh paling tarik, saudara. Tapi amun ngomongkeun batur, pang tarik nah, saudara. Amun ngagosip tarik bisa. Dari lidah yang sama, bagaimana bisa keluar berkat? Bagaimana bisa keluar kutuk, saudara? Nupang tarikna berbahasa roh, eta nupang tarikna ngutuki orang, saudara. Ngutuki pinantunya. Kadang saya bingung, ya, lain menghakimi, kadang bingungnya. Iya si tante iya tuh, aduh ampun, ya. Banyak yang sakit hati sama dia, saudara. Oh di dia mantu baralagur di GBI, saudara. Benar. Sampai yang bagian kolekte, apa yang bagian sakit hati gitu. Tapi aduh amun geus ieu nya geus kita penyembahan teh basarana pang tarikna si tante. Nah itulah saudara ya. Kita enggak bisa. Yang utang teu mayar ya. Bisnis enggak bener. Tapi pelayanan rajin. Karena saya ya ketika saya disiplin ngambek ya. Apa hak kok ya mendisiplin saya? Oh ya, kita sebagai pemimpin, sebagai gembala punya hak penuh. Ya, karena otoritas itu diberikan untuk dipakai, saudaraku. Untuk mendisiplin, untuk menegur, untuk mengingatkan, saudaraku. Takut akan Tuhan, itu kunci dari segala-galanya sebetulnya. Hikmat itu datang dari apa? Takut akan Tuhan. Pelayanan yang penuh kuasa, itu dari takut akan Tuhan. Hadirat kemuliaan Tuhan, pelayanan yang powerful dari takut akan Tuhan. Kalau kita menghormati dia, saudaraku ya, menghormati, ya, maka Tuhan memberikan otoritas wibawa ilahi kepada saudara. Menghormati pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Saudara, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Hati-hati saudaraku, semakin kemuliaan Tuhan semakin kuat. Semakin terbuka karena di dalam terang itu ya. Kalau remang-remang gak kelihatan saudaraku. Kalau ngacanya remang-remang. Di dia aya kena sesah saudaranya. Ya di gigi aya kena nu nyelap saudaranya. Karena remang-remang. Tetapi kalau terang kelihatan. Oh iya kotor kenehnya. Ya betul gak saudara? Semakin terang semakin kelihatan. Bukan untuk mempermalukan sekali lagi. Bukan kita juga untuk saling menghakimi. Tetapi apa? Supaya kita semakin dikuduskan, supaya Tuhan bisa bekerja semakin bebas, semakin dahsyat. Dalam ibadah ya. Saya lihat pemain musik, oh di dia mah henteunya, lain nyindir nu di dia henteu. Saya lihat pemain musik itu teh, kelihatan gitu. Murem, poeknya, cek orang Sunda mah poek gitu. Poek gitu. Pada lagu ini. Dalam selesai ibadah saya samperin. Ada apa ini? Saya rasa ada yang salah dengan dirimu. Dia langsung berlinang air mata. Ya, nanti saya mau bicara Om. Ya, cerita. Ternyata ya itu. Walaupun sering pelayanan musik dia masih terikat pornografi. Saya bilang kamu harus beresin. Kamu gak bisa pelayanan dengan menghormati kekudusan Tuhan. Eta 2 dus saudaraku dulu memaksikan VCD ya. VCD porno 2 dus. Ngaguntingan 2 anjing saya saudaraku.
di bawah ya. Guntingan, saya bilang supaya dia ya. Nah ini, tapi puji Tuhan setelah itu saya lihat beda, dia mengalami perubahan, breakthrough. Sama saudara, belajar menguduskan diri juga dalam apa? Dalam bisnis, dalam usaha, dalam rumah tangga. Ya banyak suami istri, saudara hidup rumah tangganya nggak beres, akhirnya dampaknya kepada apa? Kepada bisnis. Kita pikir, oh situasi dunia yang semakin kacau, oh supplier segala macam, betul saudaraku. Tetapi saudaraku seringkali akarnya bukan itu. Anda mengalami kesulitan ekonomi, mengalami masalah yang terus menerus karena tadi ada hal yang gak diberesin, ada dosa yang tersembunyi. Tetapi ketika suami istri ini saling mengampuni, saling memaafkan, mengakui di hadapan Tuhan, berdoa bersama, pemulihan terjadi. Bukan hanya dalam keluarganya, tetapi kehidupan ekonominya juga. Bapak Ibu saudara sekalian, pelayanan itu indah. Berbahagialah orang yang melayani Tuhan, kata Rasul Paulus ya kepada Timotius. Berbahagialah orang yang melayani Tuhan, tetapi saudara, marilah kita melayani dengan benar. Marilah kita tidak mendustai Roh Kudus dan mendustai diri kita sendiri. Belajar tulus. Belajar hormat, saudaraku. Ya, saya ketemu seorang pengusaha, saudaraku, yang sukses sekali. Dia punya bisnis besar di Singapura. Bisnisnya udah triliun, saudaraku. Dia cerita, ketika saya dipercayakan jadi usher di gereja sama gembala saya, jadi usher. Dia harus terbang, saudaraku. Kadang-kadang dia lagi di Jakarta, hari Sabtu pulang. Untuk pelayanan jadi asar. Saya bilang pantas diberkati. Hanya jadi asar, bukan jadi pengkhotbah, tidak. Nerima tamu, saudaraku, suami istri. Tetapi dibilang saya menghargai ya gembala saya yang kasih saya itu. Saudara, ini rasa hormat seperti inilah yang membuat gereja mengalami breakthrough. Saudara. Orang-orang yang menghargai, menghormati pelayanan. Anania Safira. Harus mengalami sesuatu yang mengerikan. Ya ini membuat kegentaran akan Tuhan, betul. Jangan kita yang dijadikan example, saudaraku ya. Nggak semua kan terjadi nggak seperti ini, saudaraku ya. Tetapi kadang-kadang ketika Roh Tuhan bekerja dahsyat banget sesuatu, Tuhan kadang-kadang kasih shock terapi begitu. Nathan dan Abihu, ya. Harun dan Miriam ketika dia berontak kepada Musa. Kontan saat itu juga jebret langsung kusta. Pemberontakan terhadap otoritas Tuhan. Itu yang biasanya lebih kontan, saudara. Hormati orang-orang yang melayani kita. Yang nyediain waktu untuk menangis berdoa buat saudara. Nah ini yang harus diperbaiki saudaraku ya. Di dalam suasana kegerakan roh yang semakin hebat ini. Roh Kudus akan bekerja semakin dahsyat tetapi semakin tajam saudaraku. Ya semakin kuat powernya. Itu casingnya harus semakin kuat saudaraku. Saudara, saya pernah ketika saya masih ada bisnis alat-alat medis ya saudaraku ya. Itu ada yang namanya gamma ray. Jadi saudaraku kalau Anda mau kirim misalnya sayur, saudara mau kirim barang-barang ekspor ke luar negeri, supaya tidak pakai obat, Anda harus memakai sinar gamma ray namanya. Itu ada di Cibitung. Jadi kontainernya masuk gamma ray, itu bakteri apapun, virus mati semua. Supaya ketika dikirim ke Taiwan atau kemana, tidak ada virus bakteri di dalamnya begitu saudaraku ya. Nah saudaraku gamma ray itu cuma berapa? Cuma 1 kilo. Ya itu seperti uranium begitu saudaraku. Tapi saudaraku dimasukin ke dalam bak yang besar. Kalau Anda pernah ke Cibitung tuh baknya besar sekali dan tembok setebal 3 meter saudaraku. Kenapa? Karena itu berbahaya. Kalau Anda sering kena gamma ray kanker saudaraku. Seperti X-ray gitu ya. Itu semakin kuat kemuliaan Tuhan. Semakin Anda harus jaga kekudusan. Saudara. Lewat juga cuma sekian detik aja sudah pakai rel gitu. Ya.
hadirat Tuhan perlu rasa hormat. Kayak lagi ya, ini kegerakan roh. Tuhan lagi nyari orang-orang yang sekali kekudusan bukan kita sendiri. Kita mengejar hadirat Tuhan, kita melekat kepada Dia. Ketika Tuhan koreksi, ketika Tuhan pakai hamba Tuhan untuk mengoreksi saudara, buru-buru bertobat, saudaraku. Cepat-cepat datang kepada Tuhan karena hadirat Tuhan itu menguduskan saudara, memberi kekuatan yang hebat pada orang-orang yang siap untuk itu. Ya, satu kali saya pelayanan di pelayanan narkoba. Jadi mereka retreat anak-anak narkoba, saudaraku. Kuat sekali roh Tuhan mimpin saya untuk puasa, menguduskan diri. Karena saya juga nggak tahu nih anak-anak narkoba ya dikotbahin tengah rararti henteu saudara. Namanya juga narkoba saudara ya. Yang normal aja hesenya sebenarnya, komono teu normal gitu saudara. Jadi kok bicara Pak, ini nih di anak-anak narkoba. Ya saya bilang, saya ingat retreatnya di daerah Puncak situ saudara. Jadi saya datang, saya siapin, pokoknya saya udah nyiapin firman. Saya nggak tahu harus sharing ya saya udah nyiapin lah gitu ya paling. Tapi ya ketika menyiapkan diri ya pemimpin itu kerjanya bagus banget. Betul-betul ketika dia mimpin itu kuat sekali hadirat Tuhan. Saya bilang wah ini. Jadi ketika saya dikasih mic-nya, saya bilang wah itu kuat banget. Dan mulai saya ajak penyembahan gitu ya. Tiba-tiba mulai terjadi pelepasan. Ya manifestasi, muntah-muntah. Tiba-tiba ada pelepasan. Kuat banget. Wah ada yang nangis, hancur hati. Pemulihan terjadi. Belum khotbah. Aduh sampai saya bilang saya sudah selesai. Kayaknya saya gak perlu khotbah ya. ya. Saya cuma meneguhkan aja. Apa yang Roh Kudus kerjakan di tengah kalian. Benar-benar itu retreat yang keren banget saudaraku. Jadi belum khotbah itu udah melawat benar-benar itu kuat kenceng banget hadirat Tuhan. Dan saya hanya bisa bilang oh Tuhan kau baik kau dahsyat kau luar biasa. Sekali lagi bukan kehebatan kita ngomong saudara. Tetapi ketika pengurapan itu turun. Kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu kuasa itu power, authority dan efficiency. Di dalam Amplified Bible-nya. Anda dapat kuasa, kekuatan, otoritas, wibawa, dan efisiensi. Efisien. Tepat guna gitu saudaraku ya. Nah ini yang diperlukan gereja saat ini. Ya gereja punya gedung yang hebat, gereja punya sound system yang keren. Dipoekan jika di diskotik saudarakunya. Wah ya saya tidak menyalahkan itu pakai dry ace. Ya kemuliaan Tuhan diganti pakai dry ace. Ya. Panggil artis rohani nu keren-kerennya. Yang sedihnya rasa hormat akan Tuhan mulai hilang. Hasilnya apa? Ya generasi-generasi yang cuman enjoying. Oh menikmati hadirat Tuhan. Tapi gak takut Tuhan. Yang nyontek tetap nyontek. Padahal aktivis di youth-nya aktivis gitu ya. Tetapi di kelas anggarnya nyontek. Yang ngomongnya tetap, maaf kata ya. Ngomongnya kasar. Gitu. Gak ada perubahan hidup. Apakah ini pelayanan? No. Hati-hati ketika pelayanan itu mulai degradasi. Jadi sekedar entertainment rohani. Ya, saya bersyukur masih ada gereja-gereja yang mikir ke sana. Kita bukan lagi mengentertain anak-anak muda ini, membangun hidup mereka takut akan Tuhan, supaya generasi berikutnya lebih baik, saudaraku. Generasi berikutnya melayani lebih penuh kuasa. Ya kalau saya pergi misi itu 1 bulan mereka suruh doa, puasa, doa pagi, saudaraku, Zoom ya, lewat Zoom dan doa Jumat. Harus sebelum pergi dengan saya misalnya ke Kalimantan. Ya kemarin kita pelayanan di Pangkalan Bun. Ya. Retreat Light aja yang ikut 1.000 orang. Berserta dengan guru-gurunya. Saya juga kaget dulu kita mulai 400 orang. Naik 600, 800 kemarin 1.000 orang yang hadir. Wow. Dan anak-anak youth ini kan mereka lihat
Aduh belum pernah ya lihat ibadah seperti ini. Ya, makanya kalau kita mau bayar harga, punya rasa hormat, ya mau menguduskan diri. Sekali lagi, kuasa Roh Kudus hanya bekerja ketika orang-orang mau menguduskan diri mencari Tuhan. Wadah, dahsyat banget, saudara. Betul-betul ya lawatan Tuhan kenceng banget gitu. Nah saudara, mendustai Roh Tuhan itu mengerikan sekali, saudara ya. Mendukakan Roh Tuhan. Maka janganlah mendukakan Roh. Ada kepahitan, kegeraman yang kita simpan, saudara. Antara suami istri, di rumah kerak pasea, ya. Di gereja shalom, di rumah nggak ada shalom, saudara. Nggak ada damai sejahtera. Kan kita lagi berdusta, betul nggak? Ya, kita lagi mendustai orang. Kenapa nggak shalom itu harusnya ada di rumah? Anak-anak muda yang wah pelayanannya kelihatannya hebat, di rumah kurang ajarnya bukan main, saudara. Kalau ngomong sama orang tua kasar, bukan itu yang kita harapkan dari gereja. Saya tanamkan itu, kamu harus hormat sama orang. Sekalipun bahkan orang tuamu belum bertobat. Malah tunjukkan rasa hormat, cinta sama mereka. Supaya mereka bertobat. Sekalipun orang tuamu ya mungkin salah di dalam mendidik. Atau salah di dalam tidak jadi contoh dalam rumah tangga. Tetap Anda harus menghormati dia. Barulah pelayananmu punya dampak gitu. Balik lagi Bapak Ibu saudara. Apuntennya hari ini mah rada keras ya Pak ya. Ya bukan apa-apa gitu, karena ini tema yang dikasihkan sama saya. Jangan mendustai Roh Tuhan, karena kemuliaan Tuhan tuh makin lama makin tambah. Di akhir zaman ini seharusnya season terakhir lebih dahsyat daripada di awal. Pan film kayak gitu, saudaraku, ramena di tukang kan, betul gak saudaraku? Ya. Peperangan paling dahsyat tuh di akhir, saudaraku. Sama ini juga. Ini teh gereja mula-mula, kisah para rasul teh baru prototipenya, saudaraku. Prototipe, saudara prototipenya ya. Siga mobil kayak baheula kan, belum ada yang matic, bener nggak? Turbo charger, bener nggak? Ya, mobil zaman baheula ya. AC kayak kudu masang sorangan, saudaraku ya. Betul nggak? Ya, dulu kan saudara lihat ya. Waduh, ya kecepatannya kayak dulu paling kayak sabaraha 100 kilometer per jam geus ngeunah pisan. Sekarang sudah lihat ya, beda banget. Kalau teknologi bertumbuh seperti itu, rohani juga saya percaya akan ada breakthrough seperti itu. Kalau di dunia nyata begitu hebat breakthrough, handphone kayaknya baheula mah bisa ganjel mobil kan sudah aku. Ya, zaman backbone tehnya, aduh mau tasna saudaraku, eta gaya pisan asana tehnya 17 juta eta teh saudara. Backbone tehnya. Dulu teh Nokia nu jiga cau saudaraku. Sekarang anu kieu ngaranna saudara. Siga cau teh. 11 juta. Sekarang mah 3 juta geus alus pisannya. Sudah bisa internetan, sudah bisa segala macam, berwarnaan saudaraku. Warna belasan juta. Lihat ya. Nah itu loh saudara, kalau di dunia ini aja terjadi breakthrough, apalagi di dunia rohani. Oke. Setengah jam misalnya. 5 menit lagi lah. Mas jauh-jauh kok Simon ke dianya. Saudara, ayo. Perlu kerendahan hati untuk terbuka. Saya kalau berdoa Tuhan kudus. Kalau ada hal yang menghalangi engkau untuk bekerja, tolong saya untuk. Kalau ada niat yang tidak baik Tuhan kuduskan. Apalagi mau melayani. Makanya kenapa pelayanan entong ya sibuk lalajo drakor, dracin, drama Cina, baheula mah drama Koreanya. Di HP geus aya Netflix segala macam, betul enggak? Ayo menguduskan diri, lepaskeun heula handphone teh nya, atunya tablet teh cik, menguduskan diri di kamar nyembah. Ngobrol sama Tuhan, saudara. Kalau ada yang menghalangi Tuhan, tolong kuduskan.
Jadi setiap Anda melayani, powerful. Setiap Anda melayani, kemuliaan Tuhan menyertai. Itu kan yang bedanya. Itu yang membedakan pelayanan kita. Apa? Urapan. Wibawa ilahi, otoritas Tuhan. Anda membawa kemuliaan Tuhan kemanapun kau pergi. Bahkan ketika berbisnis, saudaraku. Satu kali saya terek nagih, saudarakunya. Nggak usah tahun lebih tadi dibayar. Saudara. Saya udah bilang sama sales nakumai teh, kayaknya mau bangkrut ya mau bangkrut. Cok bikin janji atuh saya mau ke sana. Saya berdoa, saudaraku, Tuhan Roh Kudus. Ini tekan uang saya teh uangnya Tuhan. Ya, ada banyak hamba Tuhan yang kita hidupi. Panti asuhan ada 4 sekarang, saudaraku. 100 anak. Sebelum ada MBG kita udah melakukannya. 100 anak di panti asuhan, saudaraku. Panti narkoba kita subsidi. Hamba Tuhan, anak-anak hamba Tuhan. Tuhan saya bilang, masa duit Tuhan bisa lengitnya tadi bayar. Saya berdoa mengunduskan diri sebelum dapat janji. Ada kuasa dari pemilik baru kan itu. Ternyata nggak bangkrut, nggak dijual, sudah. Sok bikin janji pengen ketemu, siapin tagihan KB. Jadi kita berangkat, saya berdoa sepanjang jalan, Tuhan Roh Kudus tolongnya. Ketemu, ngobrol. Dari mana kok? Oh saya dari Surabaya, katanya orang Surabaya. Kelihatan dari logatnya. Dari Surabaya, oh ya Surabaya. Ya, kelihatannya anak Tuhan yang, ya aku pelayanan di Nginden. Oh Betani Nginden saudara ya. Itu kan GBI terbesar di Indonesia. Oh bro, jadi ngomongin pelayanan, poho rek nagih saudaraku. Orang tadi rek nagih lah, rek ngomongin pelayanan ya. Wah asik pisan, dia juga seneng pisan. Kita ceritain soal misi, soal apa yang kami kerjakan. Ah udah itu, oh se katanya, no pakai se kan misalnya. Se. Ini engkohnya. Engkau ini kesini mau apa ya? Ya itu saya bilang sebetulnya masih ada tagihan dengan pemilik lama. Gini ya kok, sebetulnya kita tuh nggak bertanggung jawab dengan urusan yang sebelumnya. Tapi tadi lagi kita ngobrol tuh Roh Kudus bicara sama saya. Sama si engkau ini diberesin aja, dibayar seminggu kemudian lunas. Sudah aku kasih kemuliaan dong buat Tuhan. Lumayan saudarakunya, hampir se-M saudara. Tanya hadirat Tuhan teh bukan hanya buat di gereja. Keur dagang, keur nagih hutang. Gak usah pasang muka panjang, gak usah. Mau mawa tentara, mau polisi, itu perlu saudaraku. Begitu disertai oleh hadirat Tuhan langsung dibayar, beres lunas. Batur mah eueuh nu dibayar saudaraku, enggak ada. Urusan aja sama itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hormati kehadiran Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Ketika Yesus naik ke surga duduk sebelah kanan, dia kan Roh Kudus akan tinggal menetap di dalam Yohanes 15. Indwelling. Hormati dia, bangun keintiman. Maka hidup saudara akan mengalami kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati, kasih kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ayo musik pujian kita nyanyi dah. Ya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Ya saya nggak tahu saudara punya pergumulan apa, tapi mari datang. Ayo Roh Kudus, ya hadir Tuhan. Ampuni kalau ada dosa yang sudah belum bereskan hari ini. Ya, supaya Anda mengalami breakthrough hari ini. Dan sepanjang pekan doa ini saudara mengalami jamahan Tuhan. Anda mengalami pemulihan dari Tuhan. Roh Kudus hadir di sini gitu ya. Cukup gitu ya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Oh, Roh Kudus hadir di sini, tuh mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena
bekerja di antara kita. Mari semua bangkit berdiri, saudaraku. Katakan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Kami hormati kehadiran-Mu Tuhan. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang suka. Amin. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi Engkau. Ampuni Tuhan kalau kami tidak tulus, tidak jujur dalam bersyukur untuk kasih karunia yang tersedia, pengampunan yang melimpah yang tersedia Tuhan. Kuduskan, tuluskan hati kami Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk membereskan apa yang Kau perlihatkan untuk kami bereskan Tuhan. Hubungan suami istri yang retak, hubungan orang tua anak mungkin yang retak. Hubungan bisnis yang tidak benar, hutang-hutang yang kami tidak selesaikan. Kami berdoa Tuhan, tolong kami untuk bisa menyelesaikannya. Beri kami kemampuan Tuhan, supaya kami bisa terbuka di hadapan Engkau dan di hadapan manusia Tuhan. Berkati terus persekutuan di tempat ini, ibadah di tempat ini Tuhan. Berkati para hamba-Mu, para pemimpin Tuhan. Berkati para hamba-Mu yang melayani di mimbar dan seluruh aktivis di gereja ini, supaya takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan itu Tuhan. Ada di tengah gereja ini Tuhan. Sehingga kemuliaan-Mu, keperkasaan-Mu, demonstrasi kuasa-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Bapak Ibu diberkati Tuhan, belajar dari jangan berdusta. Ananias dan Safira menjadi sebuah momentum. Ketika siapapun yang berkata, yang berucap, yang melakukan tindakan dusta akan berakibat fatal. Karena itu firman Tuhan tidak menakut-nakuti, tapi firman Tuhan memberikan sebuah pengajaran kepada setiap kita. Agar hal yang kecil bahkan hal yang besar, lakukan dengan kejujuran, dengan ketulusan. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selebihnya itu berasal dari bapa pendusta, yaitu iblis. Terima kasih Bapak Pendeta Simon, Tuhan sudah memberkati, Tuhan pakai pelayanan Pak selanjutnya luar biasa. Mari saya mengundang para kolektan untuk kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali. Bersyukur firman Tuhan terus mengingatkan setiap kami, agar kami tidak melangkah di jalan yang keliru. Dan sesungguhnya firman Tuhan itu mendidik, membimbing, menegur kami,
agar hidup kami selaras dengan maksud, kehendak dan tujuan Tuhan bagi setiap pribadi kami masing-masing. Baik posisi sebagai anak, sebagai orang tua, ini menjadi pelajaran yang terpenting, pelajaran yang sangat berharga bagi kami. Karena itu ya Tuhan, hidup kami harus transparan di hadapan-Mu. Mungkin manusia tidak melihat, mungkin pasangan tidak mengetahui, tetapi Engkau tahu di atas segala hal. Bahkan hal yang tersembunyi sekalipun, yang susah dicari, yang susah didapati, Engkau mengerti dan Engkau melihat. Karena itu kami mau belajar untuk berkata jujur, untuk tidak berdusta. Bapa di dalam surga, pagi ini juga Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami mendukung pekerjaan Tuhan lewat persembahan kami. Sebelumnya berikan ketulusan bagi kami, agar kami memberi yang terbaik bagi Engkau. Dan setiap persembahan yang kami persembahkan, itu menjadi dukungan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di Rayon Baladewa khususnya. Pakai para kolektan yang akan melayani kami dan berkati pelayanan mereka, berkati kehidupan mereka. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus menyucikan, menyembuhkan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
Baik saudara sekalian, firman Tuhan hari ini bukan cukup keras, tetapi atos sekali kalau kata orang Jawa. Saya mendapatkan sekali banyak ya poin-poin penting yang dari Pak Simon tadi sampaikan. Tetapi ada beberapa yang menjadikan satu catatan buat saya pribadi. Gitu. Jangan pernah menyepelekan pelayanan Bapak Ibu sekalian. Hormati akan hadirat Tuhan. Begitu juga kuduskan diri kita sendiri sebelum kita masuk ke dalam pelayanan. Dan yang lebih penting lagi, peka terhadap kehadiran Tuhan. Terima kasih Pak Simon. Coach Simon yang luar biasa. Yang berkati Tuhan. Tuhan berkati pelayanannya, berkati usahanya, berkati juga keluarganya. Terutama kesehatannya. Biar bisa sering datang ke sini. Bapak Ibu sekalian, kami juga bersyukur atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, jemaat yang setia, terutama jemaat yang tidak on time. Kami senang sekali Bapak Ibu sekalian datangnya tidak on time, karena datangnya lebih awal lagi. Tradisi ini kita akan pertahankan terus. Semoga ke depan, minggu-minggu ke depan Bapak Ibu sekalian bisa hadir lebih awal lagi. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Semua kegiatan dalam rangkaian 10 hari ini, baik itu angklung, gift, kita liburkan. Tetapi dihimbau dan dimohon untuk semua anggota gift untuk hadir di dalam doa 10 hari. Khususnya buat hari ini, kita akan diadakan di rumah, siapa ya? Pak Paul. Di rumah Tante Kumala, bukan rumah Pak Paulus. Rumah Bu Paulus, Bu Kumala ya. Kita akan mulai jam 6 tepat. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong hadir sebelumnya. Karena kita akan dikenyangkan dulu oleh berkat jasmani. Menunya apa? Tunggu tanggal mainnya. Ada hal yang penting lagi untuk acara kebersamaan September nanti. Pendaftaran tetap dibuka walaupun yang mendaftar sudah 57. Jadi Bapak Ibu sekalian cepat-cepatlah mendaftar karena pintu surga kapan ditutup saya juga nggak tahu. Jadi cepat-cepatlah mendaftar dan cepat-cepat juga membayar. Bu Kumala udah bayar? Belum, sama kayak saya. Ya Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pak Roy. Kita akan sama-sama berdoa. Bersyukur kepadamu ya Aba, ya Bapa yang baik. Di mana Engkau yang bisa memimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Lebih bersyukur untuk kebenaran firman yang Kau sampaikan kepada kami Tuhan. Firman yang mengajar, mengingatkan, menegur kami. Kami mohon pengampunan dari padamu Bapa apabila di dalam setiap pelayanan kami masih kedapatan kami memiliki motivasi yang tidak baik, motivasi yang tidak benar. Engkau ampuni kami ya Yesus. Biar lewat kebenaran firman-Mu ini Tuhan kami boleh disadarkan, kami boleh berubah. Dan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan, setiap motivasi dalam pelayanan kami adalah motivasi yang murni untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Memberkati hamba-Mu yang pagi ini Engkau pakai sebagai saluran berkat rohani bagi kami Tuhan. Memberkati kehidupannya, memberkati kesehatannya, memberkati keluarganya, memberkati pelayanannya Tuhan. Sehingga dimanapun hamba-Mu melayani, nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Kami percaya Tuhan Engkau yang sudah memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan di pagi ini. Engkau juga yang sudah memberkati umat-Mu yang hadir Tuhan.
Kami percaya Engkau yang sudah melawat mereka semua, menjamah dan mengurapi mereka. Dan kami percaya setiap apapun yang menjadi permasalahan hidup mereka, Engkau sudah menolong. Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu setiap permasalahan yang dialami oleh bangsa kami Tuhan. Kami mohon Engkau menolongnya ya Yesus. Berdoa untuk para pemimpin bangsa kami dari tingkat yang paling atas Bapak Presiden kami sampai tingkat yang paling bawah Bapak. Engkau memberkati mereka dan kami rindu roh takut akan Engkau senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh mereka sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikian juga saat ini kami berdoa untuk Tulip Guest House di mana kami boleh beribadah sampai saat ini. Engkau memberkatinya Tuhan. Engkau yang terus mendatangkan para tamu hotel untuk senantiasa tidur, beristirahat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bila mana sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya kuasa penyertaan-Mu, kuasa perlindungan-Mu Tuhan nyata atas kami. Dan kami boleh tiba dengan selamat. Sebelum kami pulang, kami siap untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Nya, menjalani sepanjang sepekan dengan keberanian, aku hidup kudus, aku hidup tulus, aku hidup jujur, dan aku hidup memprioritaskan Tuhan. Agar hidupmu berkenan, pelayananmu diberkati, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari arahkan mata hati, tengadakan tangan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus-Nya yang akan senantiasa menolong, memimpin, menyertai, memelihara dan memberkati kehidupan kita mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Hujan hormat syukur selamanya, segala takkan kemuliaan Kau yang layak kami agungkan. Mulia namamu, bagimu segalanya sembah syukur kami naikkan. Selamanya Kau yang layak kami agungkan. Mulia namamu, Kau yang layak, Kau yang layak kami agungkan. Mulia namamu, Yesus mulia, Yesus mulia. Mari saudara dipersilakan untuk duduk untuk bersatu.